Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung di podcast hari ini. Podcast hari ini kita akan membahas tentang keterkaitan antara bahasa, sastra, dan budaya. Mendengar kata bahasa, sastra, dan budaya, bukankah ini hal yang sangat menarik? Ya, sangat menarik bukan? Karena itu, teman-teman ngeklik video ini dan mendengarkan podcast hari ini. Lantas, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Apakah ketiganya memiliki keterkaitan? Karena sudah ada pertanyaan yang terlintas di pikiran, yuk langsung aja kita dengar pembahasannya. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Jadi, bahasa memiliki banyak definisi yang berbeda. Ketika berbahasa, tentunya sangat perlu disertai dengan etika berbahasa. Pepatah mengatakan bahwa bahasa adalah cerminan pribadi seseorang karena melalui tutur kata, kita dapat menilai kepribadian seseorang. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW juga bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Di zaman sekarang ini, terkhususnya di anak-anak muda seperti kita, pasti sudah sering mendengar dalam pergaulan antar sesama teman sebaya. Walaupun ngobrol biasa, terselip kata anjay. Kalau bahasa anak zaman sekarang, kata anjay itu sebagai ungkapan yang keren, seperti ekspresi kaget, kagum, dan memuji. Namun, sebenarnya kata anjay merupakan pelesetan dari kata anjing. Karena itu, ada juga orang yang mengartikan kata anjay ini sebagai kata umpatan. Karena yaitu tadi, anjay merupakan pelesetan dari kata anjing yang dalam budaya Indonesia dikonotasikan seperti najis, kotor, dan rakus. Karena saat berkomunikasi, setiap orang lawan bicara kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda, alangkah baiknya kita menggunakan tutur kata yang sopan. Gak apa-apa dianggap gak gaul, yang penting kita bisa menjaga lisan. Jadi, bahasa bisa saja menjadi alat kekerasan verbal yang terwujud dalam tutur kata jika tidak menjaga lisan kita. Sehingga budaya sopan santun yang lahir di tengah-tengah kita justru terlupakan. Membahas tentang budaya, budaya dibentuk oleh banyak sekali unsur, yakni sistem bahasa, adat istiadat, agama, politik, ekonomi, maupun karya seni. Bahasa merupakan perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi baik melalui lisan, tulisan, ataupun gerakan. Sebagai perwujudan budaya, bahasa dapat berperan dalam dua hal, yakni sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, maupun beradaptasi di lingkungan sosial, juga sebagai alat untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa tidak hanya mempunyai hubungan dengan budaya, tetapi juga dengan sastra. Nah, sekarang kita fokus dulu tentang bahasa dan budaya. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, dan sesuatu yang telah berkembang dan perlu diketahui bahwa budaya dapat melahirkan bahasa. Bahkan dengan bahasa, kita bisa mengetahui kebudayaan orang lain. Loh, kok bisa? Tentu bisa. Misalnya saja, orang yang terdengar lekat dengan logat Jawanya, tentu kita sudah dapat menangkap bahwa orang ini adalah orang Jawa. Orang yang dengan logat Banjarnya, kita juga pasti menangkap, oh ini orang Banjar. Inilah yang tertanam dalam pikiran kita. Satu hal yang tak kalah penting adalah kebudayaan barulah dapat disampaikan dan dimengerti apabila unsur kebudayaan itu mempunyai nama atau istilah. Penamaan atau istilah itu ialah bahasa setiap unsur kebudayaan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar diberi nama atau istilah. Dalam proses pembelajaran dan pembelajaran, kebudayaan nama atau istilah itulah yang penting diperlukan. Satu hal lagi yang perlu kita ketahui, aspek kebudayaan paling banyak memanfaatkan kata-kata atau istilah dalam hubungan ini sebagai bahasa adalah sastra. Dengan kalimat lain, medium utama karya sastra adalah bahasa. Bahasalah yang mengikat keseluruhan aspek kehidupan disajikan melalui cara-cara yang khas dan unik. Sastra dan kebudayaan merupakan hubungan dialektik, meskipun demikian, sebagaimana hubungan antara sastra dan masyarakat, maka kebudayaanlah yang lebih banyak menentukan keberadaan sastra. Misalnya saja, kita lihat sebuah sawah yang dibentuk bersusun seperti anak tangga.
Sebagian dari kita mungkin akan bertanya-tanya, mengapa harus demikian? Nah, inilah hasil dari kebudayaan. Kemudian dari sawah ini kita melihat keindahan yang luar biasa. Timbullah keinginan untuk menciptakan karya sastra, entah itu dengan cara berpuisi, membuat cerpen, atau membuat novel yang mengambil tema tentang alam. Teman-teman tahu tidak? Di Jepang, orang-orang memiliki budaya menulis buku harian. Budaya tersebut melahirkan bahasa dan sastra berupa tulisan yang indah dengan gaya bahasa masing-masing. Maka dapat disimpulkan bahwa sastra ini merupakan proses kreatif manusia. Sastra berbentuk dari sebuah bahasa. Dalam hal ini, kata-kata kemudian bahasa merupakan produk budaya. Maka budaya dapat menciptakan bahasa maupun sastra. Nah, itu tadi pembahasan tentang keterkaitan antara bahasa, sastra, dan budaya. Sekian podcast hari ini dengan pembahasan tema keterkaitan antara bahasa, budaya, dan sastra. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Saya Sulisti Anggraini, mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2305076034, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.